إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسوله الكريم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus aparatur negara atau yang mewakili dalam hal ini kepala desa atau kuwu Karangampel, Karangampel Kidul yang sama-sama dirahmati Allah, juga para alumni, para wali santri, dan tak lupa adalah panitia halal bihalal, alumni dan santri pesantren Al-Huda yang telah berusaha agar acara malam ini bisa sukses, barokah, jadi asbab hidayah. Semoga ikhtiar, upaya segenap panitia dalam mewujudkan suksesnya acara malam ini mendapatkan ridho, inayah, barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tentunya pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, atas limpahan kerahmatan, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, wabil khusus kenikmatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kenikmatan bahwa malam ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu, bermuwajahah, bermuqabalah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umur panjang. Insyaallah kita akan terus bertemu di dalam acara halal bihalal tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, khususnya adalah bahwa malam hari ini kita dikumpulkan, disatukan, kita dikumpulkan dalam satu majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah, majelis pertemuan antara alumni, antara santri, majelis pertemuan antara umat Islam, majelis yang pertemuan digagas karena sama-sama kita iman kepada Allah, sama-sama kita Islam, sama-sama kita mendapatkan hidayah, sama-sama kita mendapatkan barokah dari para aulia, barokah dari para wali-wali, barokah dari para kiai. Oleh karena itulah perkumpulan malam ini perkumpulan yang luar biasa, karena kita dikumpulkan oleh iman, disatukan oleh hidayah, dan kita dipertemukan dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula bahwa acara ini juga dikemas dalam
rangka halal bihalal. Halal bihalal alumni, santri dan para wali santri Pondok Pesantren Al-Huda Malang. Halal bihalal pada malam ini tentunya rangkaian daripada silaturahmi yang sudah kita laksanakan semenjak dari awal Idul Fitri sampai pada malam ini. Halal bihalal artinya bahwa kita bertemu untuk saling memaafkan, kita bertemu untuk saling memberi maaf, kita bertemu untuk saling meminta maaf, kita bertemu untuk saling menyatukan hati, bahwa ketika kita bertemu bertatap muka, ketika kita bermusafahah, kita berjabat tangan, maka seketika Allah akan gugurkan dosa-dosa melalui rangkaian tangan kita yang berjabat tangan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, bahwasanya kalau kesalahan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesalahan dosa yang mabniun ala samahah. Dosa dan kesalahan kita kepada Allah dalam satu konteks merupakan kesalahan dosa yang umpama kita taubat kepada Allah dan taubat kita diterima taubatan nasuha, maka selesai urusan dosa kita. Tetapi ketika kesalahan mabniun, kesalahan kita didasarkan kepada kesalahan sesama manusia, maka mabniun ala masyahah. Kita tidak akan mendapatkan permaafan, kita tidak akan mendapatkan pengampunan sebelum orang yang kita berbuat salah kepadanya betul-betul ikhlas memberi maaf kepada kita. Pada zaman Bani Israel dulu, ada seorang manusia yang sangat durjana. Begitu durjananya, sampai dia membunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh. Dan kemudian dia bingung, bagaimana cara saya minta tobat, cara saya minta ampun kepada Allah. Dia kebingungan. Maka dia bertemu dengan salah satu kiai. Dia berkata, Pak Yai, saya ingin tobat. Kenapa kamu ingin tobat? Karena saya membunuh 99 orang. Maka kata kiai tadi, inilah pentingnya seorang kiai, seorang ulama menjaga ucapan, menjaga lesan, di mana ucapan lesannya harus berasal dari hati. Karena apabila lesan mengucapkan tanpa dari hati, tanpa ada kehati-hatian, bisa menimbulkan mafsadat yang luar biasa. Orang tadi bertanya kepada Pak Yai gimana cara saya tobat? Saya membunuh 99 orang. Maka Pak Yai tadi mengatakan, kamu telah membunuh 99 orang dan tidak akan ada tobat, tidak akan ada ampun, maghfirah bagi kamu. Kamu akan jadi intipnya neraka jahanam. Orang ini mau tobat, tapi diarahkan dengan kata-kata yang seperti itu. Maka seketika dia cabut pedangnya dan kemudian dia potong itu lehernya Pak Yai, sehingga dari 99 orang genaplah 100 orang dia bunuh. Dia semakin bingung. Lantas kemudian dia bertemu dengan seorang santri. Barangkali santri Al-Huda zaman dulu mungkin. Ya. Dia bertemu dengan santri. Maka dia berkata, wahai santri, saya telah membunuh 99 orang dan tadi pagi barusan saya bunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Karena ini santri dan kebetulan cerdas, santri Al-Huda Malang, cerdas gemilang, dia jawab, Bapak kalau mau tobat, pintu tobat dari Allah belum tertutup sebelum tiba nanti masanya hari kiamat. Kalau Bapak mau tobat, baik saya sarankan tinggalkan kampung halaman Bapak, pergi ke satu kampung, desa Fulan bin Fulan, di sana ada orang-orang yang soleh, di sana ada orang-orang yang ahli ibadah, di sana
bapak bisa minta taubat maghfirah kepada Allah. Maka seketika dia berjalan menuju kampung yang dituju oleh santri tadi. Di dalam perjalanan ja'atul maniyah, datanglah kematian. Di tengah jalan menuju ke tempat taubat, dia mati, meninggal dunia. Maka malaikat segera berebut. Malaikat yang di bumi akan membawa orang ini, akan segera dimasukkan ke neraka. Tanpa hisab, tanpa apapun, langsung dimasukkan neraka. Karena begitu durjananya orang ini. Tapi malaikat yang dari langit mengatakan, nanti dulu. Dia berjalan menuju ke satu tempat. Dengan hati yang suci, hati yang bersih, dia akan bertaubat. Maka ini adalah urusan saya, malaikat yang membawa rahmat. Maka kemudian Allah menitahkan salah satu malaikat untuk memberitahu kepada dua malaikat ini, solusinya adalah bahwa orang ini harus diukur jarak antara dia menuju tempat taubat dan jarak antara dia meninggalkan kampung halamannya lebih dekat mana. Maka diukur oleh para malaikat, hitungan malaikat tentunya tidak akan meleset. Maka ternyata lebih dekat kepada kampung dia akan bertobat hanya selisih 1 kilan, selisih 1 jempol kepada jari kelingking. Maka segera oleh Allah diputuskan, ini urusan malaikat yang membawa kerahmatan. Ketika manusia melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukukullah, maka mabniun ala samahah, Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Tetapi ketika kesalahan berhubungan dengan hukukul adamiyah, berhubungan dengan hak-haknya sesama manusia, maka tidak akan ada maaf kecuali orang yang dizalimi, orang yang mazlum memberikan ampun, memberikan maaf. Sehingga suatu ketika baginda Nabi berkata, wahai para sahabat, saya ingin tanya kepada kalian, man al-muflis? Siapakah orang yang paling bangkrut di dunia ini? Para sahabat segera menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang-orang yang jumlah hutang piutangnya lebih besar daripada jumlah harta yang dia miliki. Oke, dia punya pabrik, tapi utangnya lebih besar daripada pabriknya. Oke, dia punya pesawat, tapi jumlah utangnya lebih besar daripada pesawatnya. Itulah yang dikatakan orang muflis. Maka jawabnya baginda Nabi, orang yang bangkrut sesungguhnya bukanlah orang yang seperti itu. Al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia dihitung amalannya di akhirat, dihisab di akhirat, dan ternyata dikalkulasi jumlah amalan-amalan kebaikannya, jumlah amalan-amalan kesolehannya, jumlah amalan-amalan ubudiyahnya tidak sebanding dengan jumlah amalan-amalan kejelekannya. Oke, dia selama bulan Ramadan, siang hari dia puasa, malam hari dia tarawih darusan, belum lagi sodakohnya, belum lagi tahajudnya, dikalkulasikan, ditambah dengan sholat duhanya, ditambah dan seterusnya. Tetapi ketika dihisab, dihitung, jumlah amalannya sekian, sholatnya sekian, zakatnya sekian, puasanya sekian, seakan-akan dia sudah dipersiapkan untuk masuk ke pintu surga. Tapi datang tetangganya, ya Allah, saya tetangganya, saya diam di belakang rumahnya, dia memang orang dermawan, dia ahli sodakoh, tapi sodakohnya tidak pernah sekalipun mengalir kepada tangga di belakang rumahnya yang miskin dan fakir. Oke ya Allah, dia orang yang kalau malam tidak pernah tidak tahajud, selalu tahajud, siang dia puasa, Senin dia puasa, Kamis dia puasa,
tapi saya tetangganya selalu kenyang dengan ghibah, dibuka aib-aib saya dan seterusnya. Tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang, semua temannya, teman di kantornya, teman di tempat kerjanya, semuanya berkata dengan lisanul hal di hadapan Allah semua kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itulah kemudian ditimbang, dikalkulasikan, ternyata jumlah amalan-amalan kebaikannya tidak sebanding dengan amalan kejelekannya. Inilah yang dikatakan orang-orang muflis, berangkat menuju kuburan, diiring dengan tasbih, sholawat dan seterusnya, dianggap harum dengan amalan-amalan ubudiyahnya, tapi ternyata dikalkulasi di depan Allah, di hadapan sidang yang agung, amalan-amalannya tidak ada artinya sama sekali. Inilah yang dikatakan orang muflis, bukan kesalahan berhubungan dengan Allah, tapi kesalahan berhubungan dengan sesama manusia. Ini yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu ada yang disebut dengan halal bihalal, halalun bihalal, seakan-akan kita meminta maaf, kita memberi maaf, sehingga kemudian datanglah maghfirah dari Allah untuk kita. Datanglah al-afu as-samahah dari Allah untuk kita. Al-maghfirah, kesalahan berhubungan dengan Allah. Al-afu as-samahah, kesalahan berhubungan dengan sesama manusia. Di dalam definisi yang lain para ulama mengatakan al-maghfirah, suatu dosa yang sudah diampuni oleh Allah, tetapi catatan-catatannya masih ada dan ditetapkan oleh Allah. Dia diampuni, tapi catatan dosanya masih ada. Oleh malaikat masih ada tersimpan catatan dosanya. Al-maghfirah. Tapi kalau al-afu, di mana catatan kesalahannya, dosanya diampuni oleh Allah dan catatan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada tuntutan hukum sama sekali. Oleh karena itulah, selama bulan Ramadan kita berhubungan dengan Allah, di mana kita tahajud, di mana kita darusan, di mana kita ini traweh, siangnya kita puasa, belum lagi sedekah-sedekah kita. Ini perkara yang berhubungan dengan hablum minallah. Dan sebelum selesai urusan kita dengan manusia, maka hablum minallah akan dikunci oleh Allah, di mana passwordnya akan dibuka ketika kita as-samahah, meminta ampun, meminta maaf kepada teman-teman, kepada sama manusia. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, saya datang dari Jawa Timur. Tentunya saya yakin saya tidak punya salah dengan orang di Karangampel Kidul, tidak punya kesalahan saya. Terutama kepada Ibu Kepala Desa tidak mungkin punya kesalahan, kayaknya jauh. Karena saya orang dari Malang sana. Tapi kenapa halal bihalal diadakan di sini? Kenapa harus ada halal bihalal di Karangampel? Saya orang Malang. Kenapa jauh-jauh ke Karangampel? Hanya untuk minta maaf. Malam ini acara dikemas. Bukan sekedar kita saling memaafkan, bukan memberi maaf, tapi malam ini acara judulnya memang halal bihalal, tapi ketahuilah wahai para masyarakat di sini bahwa malam ini adalah acara kemasannya halal bihalal karena berdekatan dengan Syawal, tapi yang terjadi adalah bagaimana robitoh antara kiai, robitoh antara wali santri, robitoh antara alumni dan santri terjalin di tempat yang seperti ini. Suatu tempat kalau menjadi sarana robitoh terjalinnya hubungan hati antara kiai dengan santri, antara kiai dengan alumni, antara santri dengan antara kiai dengan alum dan wali santri, maka inilah yang dikatakan tempat yang barokah. Semoga kampung desa Karangampel ini desa yang barokah insya Allah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena para ulama mengatakan bahwa yang namanya barokah itu ada kalanya barokah tata'allaku bil makan. Barokah berhubungan dengan tempat suatu kejadian barokah. Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Ini tempat yang barokah.
Kita kalau ke Madinah ada namanya Medan Uhud. Tempat terjadinya perang Uhud. Di mana tanah ini sama dengan tanah biasa, tidak ada bedanya. Ada pasirnya, ada debunya, ada batunya. Tetapi kenapa kok dikatakan tempat yang barokah? Karena di sini dulu pernah ada terjadi orang-orang Islam, sekelompok orang yang beriman membela imannya mati-matian. Ada sekelompok umat iman yang beriman yang mempertahankan keimanannya sampai titik darah yang penghabisan. Maka kemudian turunlah keputusan dari Allah, tanah ini sama dengan tanah yang lainnya, tapi karena ada suatu kejadian maka dikatakan ardul mubarakah, tanah yang barokah. Kenapa? Karena ada suatu kejadian di mana di situ kemudian menjunjung tinggi syiar Islam, menjunjung tinggi agama, menjunjung tinggi keimanan. Maka semoga pertemuan kita malam ini juga pertemuan yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ada kalanya al barokah tata'allaku biz zaman. Barokah berhubungan dengan zaman. Kita semua tahu malam 12 Rabiul Awal sama dengan malam yang lainnya. Tapi kita semua tahu bahwa pada malam itu adalah malam lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal Asyura, 10 Syura, 10 Muharram, ada 12 bulan. Tapi yang tanggal 10-nya disebut dengan Asyura hanya satu, yaitu bulan Muharram. Kenapa? Ada barokah terjadi pada waktu itu, barokah yang berhubungan dengan zaman dan sebagainya. Malam Jumat kalau kita banyak baca sholawat maka pahalanya mengalir. Sholat kita langsung disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan sebagainya, malam-malam barokah yang berhubungan dengan waktu-waktu keberkahan itu turun. Termasuk kemarin pada bulan Ramadan, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah al barokah tata'alaku bil a'yan. Barokah yang berhubungan dengan satu persatunya personilnya manusia yang bisa memunculkan barokah. Dan di dunia ini manusia paling barokah pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang penuh dengan barokah yang kedua adalah para alim ulama, para santri, orang-orang yang selalu berhubungan dengan ilmu. Inilah orang-orang yang barokah, tata'alaku bil a'yan barokahnya. Kenapa? Karena agama Islam ini, agama kita ini, turun ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini dideklarasikan pertama kali adalah satu-satunya agama di dunia yang didasarkan kepada ilmu dan menuntut ilmu. Maka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, orang-orangnya barokah. Orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang barokah. Begitu barokahnya orang yang belajar ilmu agama, begitu barokahnya para santri, sampai baginda Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Barang siapa menapakkan kakinya menuju jalan tempat dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa meninggalkan rumahnya untuk mencari ilmu, maka langkah demi langkah, senti demi senti yang dia langkai adalah langkah demi langkah menuju pengorbanan di jalan agama. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dihitung sama dengan orang yang berjuang fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Makanya kalau ada santri meninggalkan rumahnya
menuju ke pesantren, maka mulai dia melangkahkan dari pintu rumahnya sampai ke pesantren, dia akan melangkah fi sabilillah. Sampai di pesantren, hitungan-hitungan amalnya, kalkulasi amalnya sama dengan kalkulasi orang-orang yang keluar fi sabilillah. Di dalam salah satu hadis, mafhum hadis dikatakan bahwa orang-orang yang keluar fisabilillah, maka amalan-amalannya, pahalanya ditingkatkan sampai 700 kali lipat ganda. Maka anak-anak santri itu, kalau dia sholat duha di pesantren, dibanding dengan sholat duha ada di rumah, maka tentunya pahala di rumah nggak ada apa-apanya dibanding dengan pahala dia di pesantren. Kenapa? Dilipat gandakan oleh Allah. Makanya wajar kalau ada wali santri, selama anaknya masih di pesantren, maka Allah akan tumpahkan keberkahan dunia, bahkan keberkahan akhirat kepada sang wali santri ketika anaknya masih di pesantren. Ini sudah perkara yang di luar nalar. Waktunya ngirimkan anak, ya ada Allah kasih rezeki yang berlimpah. Waktunya datang untuk ngirimi anak, ya datang rezeki yang berlimpah. Dan seterusnya, selama anaknya di pesantren, rezeki terus datang, terus datang. Diriwayatkan dalam salah satu hadis, ada 2 orang kakak beradik. Yang adiknya ini sibuk mencari ilmu, yang kakaknya sibuk bekerja dunia. Maka suatu ketika kakaknya ini mengadu sama baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah lelah bekerja. Saya bekerja alhamdulillah hasilnya banyak begini dan seterusnya. Maka sekarang ya Rasulullah, izinkan saya, adik saya mau saya cabut sehingga dia bekerja seperti saya bekerja. Dan saya akan ngaji. Adik saya akan saya suruh bekerja. Maka jawabnya baginda Nabi, wahai fulan, tahu enggak kamu bahwa rezeki yang mengalir pada kamu selama kamu bekerja adalah karena adikmu menuntut ilmu. Umpama kamu bekerja dan adikmu juga bekerja, kamu tidak akan mungkin seberkah ini rezeki kamu. Artinya bahwa ketika ada seseorang sibuk menuntut ilmu, maka di sebelah sana ada sibuk malaikat mengkalkulasi barokah untuk orang-orang yang mengirim anaknya di pesantren atau belajar ilmu agama. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, beberapa ulama, beberapa aulia, beberapa orang-orang yang soleh, semuanya, hampir semuanya sepakat bahwa keberkahan yang tata'allaku bil a'yan, yang paling tinggi surah baginda Nabi adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada para santri dan orang-orang yang mengirim anaknya untuk jadi santri. Maksudnya adalah menyibukkan anak-anaknya di dalam urusan ilmu agama. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah di dalam urusan ilmu ini baginda Nabi tidak main-main. Baginda Nabi tidak main-main. Beliau mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu mulai dari kamu itu kecil, dari gendongan, dari geyongan sampai kamu dimasukkan ke liang lahat. Artinya bahwa tuntutan mencari ilmu tidak pernah selesai sama dengan tuntutan ibadah. Bagaimana itu? Sebelum nyawa meregang sampai ke tenggorokan, tidak pernah ada selesai kata putus darah mencari ilmu sama dengan sholat. Sebelum nyawa di tenggorokan, maka urusan sholat ibadah belum pernah diselesaikan. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan ilmu, iman, dan amalan ibadah. Amin Allahumma.
Ini Karangampel ya, negeri yang panas. Panas hawanya, tapi sejuk hatinya. Amin Allahumma. Bismillah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah di pesantren kami, di pesantren Al-Huda dan pesantren-pesantren yang lainnya, sesuai dengan pesan baginda Nabi, Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sesuai dengan pesan para ulama, pesan dari para aulia, maka anak-anak di pesantren di Al-Huda semuanya kita sibukkan 24 jam di dalam urusan ilmu, ngaji dan ngaji. Kita sibukkan anak-anak dengan urusan ibadah, kita sibukkan anak-anak dengan urusan pengetahuan dan sumber pengetahuan. Bapak-bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di pesantren Al-Huda pendidikannya ada berbagai macam metode. Anak-anak kita sibukkan dengan ngaji dari habis subuh, habis dohor, habis asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kita sibukkan mereka dengan ngaji dan ngaji. Dan juga anak-anak kita sibukkan dengan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu yang tidak ada di dalam kitab. Maka di pesantren kita ada metode pengajian seperti halnya pesantren pada umumnya. Ada juga anak-anak yang kita sibukkan dengan pengetahuan umum. Anak-anak kita sibukkan dengan pengetahuan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan pengetahuan kepada ilmu Al-Quran. Semua pesantren saya yakin seperti itu. Di samping anak-anak kita sibukkan dengan urusan ilmu tadi, maka kita juga sibukkan anak-anak dengan pembelajaran akhlak, adab, akhlakul karimah, tata krama, adab, dan sopan santun. Di Al-Huda ada madrasah diniyah, di mana anak-anak kita didik dengan 24 jam, dalam 24 jam agar mereka mengetahui ilmu-ilmu yang dulu diajarkan oleh para ulama kepada para santrinya. Juga anak-anak kita kenalkan dengan ilmu-ilmu formal. Dengan ilmu formal mulai dari TK, MI, Sanawiyah, SMP, SMK, dan Aliyah. Dengan maksud supaya anak-anak ini kehidupan ke depannya bukan menjadi orang yang pincang. Artinya bahwa mereka tahu bagaimana ilmu yang betul-betul diniyah murni. Tapi mereka juga punya bekal bagaimana menghadapi kehidupan formal pada umumnya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, para santri selepas mereka dari pesantren, tentunya mereka adalah anak-anak yang tidak gagap terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah anak-anak kita ajar masalah akhlakul karimah, masalah adab, dan seterusnya. Imam Malik pernah diantarkan oleh ibunya kepada gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik, ibunya Imam Malik di depan gurunya Imam Malik. Sang ibu mengatakan, "Wahai tuan guru, aku harap engkau mendidik anakku ini. Jadikanlah anakku bagaimana seperti makanan, garamnya lebih sedikit daripada makanannya. Bagaimana anakku ini ilmunya adalah seperti garam, sedangkan adabnya seperti makanan. Ij'al
adabahu kal ij'al adabahu kat ta'am waj'al ilmahu kal milh. Jadikan anak saya ini ilmunya seperti garam dan adabnya seperti makanan. Kita semua kalau makan tentunya lebih banyak nasinya daripada garamnya. Maka di pesantren anak-anak lebih banyak kita ajarkan adab sopan santun tata krama, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana santun kepada yang muda. Seringkali zaman sekarang kita lihat berita-berita di TV dan sebagainya, bagaimana mirisnya keadaan zaman sekarang ini. Ada seorang anak, dia mungkin di sekolah formal entah SMA, SMP dan sebagainya, gurunya seorang ibu gurunya mengajar, menulis di papan tulis, tiba-tiba sang anak datang dari belakang, naudzubillah, membuka roknya gurunya. Sehingga terlihat gurunya pun malu, marah kepada anak tadi. Datang guru laki-laki, kemudian memukul anak tadi dengan penggaris. Anak tadi pulang, menangis, mengadu kepada orang tuanya, "Pak, saya dipukul guru saya dengan penggaris." Yang dipukul penggaris tipis, dan itu pun satu kali. Saya dipukul dengan penggaris sampai penggarisnya patah, 100 kali dipukul saya. Bapaknya enggak terima, lapor polisi. Dan sayangnya polisinya pun menerima laporan tersebut. Masuklah ke medsos, dunia media sosial, kemudian hampun turun tangan. Ada guru berdarah dingin, bertangan dingin, kejam sekali. Terus seperti itu. Kalau zaman kita kecil dulu, kalau ada anak dimarahi gurunya di sekolah, dia pulang mengadu pada bapaknya, oleh bapaknya malah dipukul anak ini. Tapi kalau sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Seakan-akan orang tua sibuk membela kebobrokan anaknya. Seakan-akan orang tua memfasilitasi kenakalan anak-anaknya. Inilah yang terjadi. Maka di pesantren hal ini betul-betul kita minimalkan. Bagaimana anak-anak kita didik sopan santun, akhlakul karimah, jangankan kepada orang biasa, jangankan kepada gurunya, bahkan kepada orang biasa pun kita didik akhlakul karimah untuk anak-anak kita agar mereka sopan santun kepada orang tua dan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, akar daripada akar akhlakul karimah di pesantren adalah ketika zaman dulu baginda Nabi mengajarkan ilmu agama, mengajarkan wahyu Al-Quran kepada semua sahabat. Semua sahabat diajarkan syariat oleh baginda Nabi. Semua sahabat diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran oleh baginda Nabi. Tetapi ketika beberapa sahabat akan belajar ilmu-ilmu Al-Quran secara khusus, maka Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran ala qiraati Ubay." Bacalah Al-Quran seperti bacanya Ubay bin Ka'ab. Belajarlah kamu Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Artinya bahwa semua sahabat diwajibkan belajar dari baginda Nabi, tetapi tidak semua sahabat diberi hak untuk mengajar oleh baginda Nabi. Hanya sahabat-sahabat yang khusus, hanya sahabat-sahabat yang tertentu yang diberi hak untuk mengajar kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah makanya suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah mengatakan kepada para tabi'in, ilmu itu ada dua. Ilmu yang wajib saya ajarkan kepada kalian. Yang kedua, ilmu yang kalau saya ajarkan kepada kalian, kutiat hadil bulhum. Kalau ilmu ini saya ajarkan kepada kalian, maka akan terpotonglah leher saya ini. Artinya bahwa ilmu yang diajarkan di dalam agama ada memang ilmu yang wajib pelajari dan ada ilmu yang hanya orang-orang tertentu yang boleh mempelajari, hanya orang-orang tertentu yang boleh mengajarkan perkara-perkara ini. Oleh karena itulah
di pesantren ilmu-ilmu ini diajarkan. Anak-anak kita kenalkan ilmu secara umum, tapi juga kita kenalkan ilmu-ilmu yang khusus, di mana khusus untuk santri Al-Huda. Ini ada semacam ikatan antara santri kepada pesantrennya, diikat dengan amalan-amalan harian santri. Tadi alhamdulillah para orang tua, tokoh-tokoh alumni ini istighosah bareng-bareng. Bahwa di Al-Huda istighosah membaca Yasin, membaca Waqiah, dan kemudian membaca Tabarok, sekaligus bertawasul, mengirim Fatihah, hadiah Fatihah, tahlil kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, merupakan perkara yang wajib diketahui oleh para santri. Inilah cara pesantren kami merobitoh para santri, para alumni dengan kiai yang ada di pesantren dan ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Di Al-Huda anak-anak kita tekankan, tidaklah penting kiai itu kenal kepada kamu. Tidaklah penting kiai itu mengenal kepada kamu. Tapi yang penting adalah bagaimana amalan-amalan kiai ada pada diri kamu. Ini yang kita ajarkan dan ini merupakan robitoh. Maka alhamdulillah di Indramayu ini ada Forsada, Forum Silaturahmi Santri dan Alumni Al-Huda. Artinya bagaimana? Untuk menjaga keistiqomahan ilmu dan akhlakul karimah, maka semua alumni kita anjurkan untuk berkumpul pada setiap bulannya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, para ulama juga mengatakan bahwa barokahnya ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang barokahnya disampaikan oleh Allah lewat al-auraq, lewat bacaan yang kita kaji, lewat pengajian yang diajarkan, lewat kitab-kitab yang dipelajari. Dan ada juga barokah ilmu yang disampaikan lewat al-adwaq, barokah ilmu yang disampaikan lewat hati secara khusus. Barokah ilmu disampaikan bil auraq, lewat materi-materi yang diajarkan. Barokah ilmu yang disampaikan lewat kitab-kitab yang dimutolaah. Barokah ilmu melalui buku-buku yang dipelajari oleh anak-anak. Ada juga barokah kita lewatkan kepada al-adwaq. Bagaimana anak-anak ini bukan hanya lisannya yang membahas tentang ilmu, bukan hanya matanya yang memutolaah kitab, bukan hanya telinganya yang mendengarkan kajian dan pengajian, tapi hati mereka juga terpaut dengan ilmu. Oleh karena itulah di pesantren kita dan semua pesantren yang ada di Indonesia diajarkan metode-metode penyampaian barokah yang bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat kitab, bukan hanya melewati ilmu-ilmu yang dipelajari, tapi juga melewati perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi diamalkan pada hari-harinya. Anak-anak kita ajarkan wiritan, hizib dan sebagainya untuk menjaga agar hati mereka juga memahami apa yang dibaca oleh lisan, apa yang dibaca oleh mata dan didengarkan oleh telinga. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah kami meminta doa dari para bapak dan ibu wali santri, khususnya wali santri yang hadir pada malam ini, agar anak-anak yang ada di pesantren kita menjadi anak-anak yang ilmunya barokah dunia dan akhirat. Keberkahan akan sangat terkait dengan niatan bapak dan ibu ketika meletakkan anaknya di pesantren. Seringkali kami para pengurus, kami para pengasuh kerepotan menangani
orang-orang yang salah niat dalam meletakkan anaknya di pesantren. Semestinya adalah agar bagaimana anak ini mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Semestinya adalah anak ini diniatkan seperti niatnya ibundanya Imam Malik, agar bagaimana ilmunya seperti garam, tapi tata keramanya ibarat makanan. Lebih banyak makanan daripada garamnya, lebih menonjol tata keramanya daripada ilmunya. Tetapi kadang-kadang ada beberapa wali santri yang Masya Allah ternyata niatnya tidak betul-betul murni karena agama. Bagaimana niatnya adalah anak saya kalau di rumah merepotkan saya. Saya bekerja, ibunya bekerja. Kalau tidak di rumah, kalau anak saya di rumah, dia akan kelayapan ke rumah tetangga-tetangganya. Agar supaya enggak repot, maka anaknya dibuang di pesantren. Ini bukan menitipkan anak, Pak. Tetapi apa? Membuang anak di pesantren. Dan pesantren itu bukan tempat penitipan anak, tapi tempat tarbiyahnya anak. Sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang punya niatan seperti ini. Supaya anaknya itu tidak menjadi anak yang nakal, dititipkan di pesantren, maka kadang-kadang para pengurusnya dalam hatinya ini bukan menitipkan, tapi membuang anaknya. Oleh karena itu para wali santri yang hadir pada malam ini, usahakan diperbaiki niatnya, agar seperti niatnya ibundanya Imam Malik bin Anas, seorang ulama mazhab yang besar, mazhab Imam Malik. Beliau ini seorang yang alim, seorang yang alamah, imamul mujtahid, asbab niat suci dari ibundanya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, yang kedua adalah bagaimana para wali santri, Bapak dan Ibu tidak lelah-lelahnya mendoakan anaknya, tidak lelah-lelahnya mendoakan anaknya, berkorban secara batin untuk anaknya. Tentunya semua orang tua sudah mengorbankan jasadnya untuk kepentingan anaknya. Tetapi sekarang bagaimana mengorbankan hatinya, perasaannya untuk anaknya, agar bagaimana amalan-amalannya diniatkan untuk anaknya. Membaca Fatihah untuk anaknya selepas sholat fardu. Mendoakan anaknya ketika malam hari. Dan tidak lupa banyak-banyak baca Yasin, puasa Senin, puasa Kemis, ayamal bid, untuk niat nirakati anak. Di Kaplongan kita punya kakek buyut, di mana beliau ini berpuasa 15 tahun. 15 tahun, 5 tahun puasa, agar supaya anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. 5 tahun yang kedua, agar bagaimana Allah memberikan kesolehan di kampung di mana dia tinggal. 5 tahun yang ketiga, agar dia menjadi orang yang husnul khotimah ketika menghadap kepada Allah. Salah satu tirakat itu seperti itu. Saya punya kakek di Malang, Abah Yai Mugni. Semua santri tahu bahwa beliau ini kemarin waktu Syawal ada salah satu santri di Malang yang bilang sama saya bahwa mbahnya sampean Abah Mugni, orang dari Segeran asalnya, itu kalau malam sholat tasbihnya itu lama sekali. Lama sekali. Sujudnya lama, rukuknya lama, semuanya lama. Sholat tasbihnya lama sekali. Maka setelah itu pagi-pagi santri tadi berani bertanya, Abah, kenapa panjenengan kalau sholat kok lama sekali? Apa beliau bilang? Saya sholat lama ini mendoakan anak-anak saya dan nirakati santri-santri saya. Pertama, nirakati anaknya. Yang kedua, nirakati santri-santrinya.
agar semua santri yang belajar di pesantren ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kalau di pesantren Pak Yainya mendoakan seperti itu, kemudian yang di rumah orang tuanya sibuk main HP, sibuk main WA, tentunya ini tidak nyambung. Di pesantren, di Al-Huda, setiap jam 3 malam speaker akan menyala qiraah, membangunkan anak-anak agar mereka tahajud. Di dalam tahajudnya, selepas tahajud, mereka akan mendoakan orang tuanya, ya Allah beri maghfirah orang tua saya, beri kerahmatan orang tua saya, beri orang tua saya barokah rezekinya. Tiap malam anak-anak bangun tahajud dan doanya antara lain seperti itu. Kalau anak-anaknya di pesantren, jam 3 mereka tahajud dan melantunkan doa-doa seperti itu. Sedangkan orang tuanya di rumah sibuk menikmati pertandingan bola, sepak bola sampai subuh, jelas ini tidak akan nyambung. Yang anaknya sibuk menangis, yang bapaknya sibuk susah, kenapa? Jagoannya kalah. Yang ibunya lebih parah lagi apa? Sibuk lihat sinetron, Ikatan Cinta dan sebagainya. Yang tertawa semestinya itu pelakunya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka yang diperlukan adalah kesambungan antara bagaimana amaliyahnya orang tua dan bagaimana amaliyahnya santri. Tahadus bin nikmah. Saya punya mertua. Mertua saya ini semua orang menyaksikan. Kalau tasbih maka dia rukuknya lebih dari tasbihnya 1.500 kali. Sujudnya pun sama. Ketika ditanya oleh anak-anaknya, untuk apa kok tasbih lama sekali? Nirakati anak-anak saya agar ilmunya barokah, manfaat dunia dan akhirat. Dan itulah yang terbukti kemudian. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Dan kemudian di pesantren kita, anak-anak kita jauhkan daripada yang namanya HP dan sebagainya. Walaupun santrinya kita larang HP-an, tapi pengurusnya sibuk, ya enggak apa-apalah pengurusnya. Nah, kenapa anak-anak kemudian kita larang? Apakah haram? Bukan haram, tapi mbahnya haram. Kalau di pesantren, kenapa anak-anak menjadi tidak konsentrasi dalam amalan-amalan ilmunya, sibuk mereka main HP dan seterusnya. Oleh karena itulah kadang-kadang saya sebagai pengasuh susah sekali lihat kita orang tuanya datang-datang jauh dari Indramayu, sambang anaknya di Malang sana, dan belum anaknya sudah dikasih HP. Nak ini HP, nak silakan kamu main sepuas kamu. Sehingga ketika bulan depan bapaknya datang lagi, yang dirindukan anaknya bukan orang tuanya, tapi HP yang dirindukan. Kalau HP tidak apa-apa, tapi apa yang isi HP, itulah yang dirindukan. Ini sudah namanya perkara yang musibah. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, betul kata para ulama bahwa benteng pertahanan umat keimanan terakhir adalah pesantren. Sebenarnya benteng paling utama itu adalah rumah. Rumah adalah benteng terakhir pertahanan keimanan kita, sekaligus pertahanan barokah. Siapapun yang masuk ke rumahnya, membaca surat Kulhu, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian membaca salam, membaca sholawat, maka Allah akan turunkan keberkahan rezeki di rumah tersebut. Barang siapa masuk rumahnya, mengucapkan assalamualaikum, dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, baru kemudian masuk ke rumahnya, maka Allah jamin rezeki di rumah itu akan barokah dan mengucur deras. Kalau dia masuk rumah dan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, maka insya Allah Allah akan berikan damai, tentram di rumah itu. Semuanya sejuk, yang suaminya sejuk, istrinya pun sejuk,
tidak akan ada pertengkaran. Kenapa? Ketika masuk rumah baca sholawat. Ini menunjukkan bahwa rumah kita pun sumber barokah kalau kita bisa memanajemen amalia-amalia ketika kita ada di rumah. Barang siapa masuk ke rumah kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka di dalam hikmah yang dikeluarkan oleh para ulama dijamin sang penghuni rumah punya hutang sebesar gunung pun Allah akan lunasi hutangnya dengan cepat atau ala barokatillah. Ini salah satu ijazah yang saya terima dari guru-guru saya. Masuk rumah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya seperti yang saya katakan tadi. Masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, rezeki akan mengucur dengan derasnya. Masuk rumah membaca sholawat 3 kali, akan ada kedamaian, ketentraman, kesejukan di rumah itu. Tidak ada AC-nya pun akan sejuk, tidak ada kipas anginnya pun akan sejuk. Kenapa? Masuk rumah baca sholawat. Nah, ini saya terima dari kiai saya. Artinya apa? Rumah itu bisa menjadi sumber barokah pertama kali bagi kita yang punya rumah tangga. Sekaligus bisa menjadi sumber barokah. Tetapi ketika di rumah tersebut sibuk sang istri menyalakan TV, sibuk sang suami main HP, sibuk sang istri nonton sinetron dan seterusnya, akhirnya otak yang di sinetron, isi cerita sinetron masuk dalam otak, masuk dalam hati. Yang bapaknya pun sama, isinya HP masuk dalam otak, masuk dalam hati. Sehingga ketika pertengkaran yang keluar adalah kata-kata yang tidak semestinya. Inilah yang kemudian menjadi hancurnya benteng iman yang pertama kali, yaitu rumah tangga kita, rumah kita sendiri. Ketika rumah bentengnya tidak bisa diandalkan, maka benteng terakhir adalah kirim anaknya ke pesantren. Kirim anaknya ke institusi pesantren di mana diajarkan bukan hanya ilmu tapi akhlakul karimah. Bukan hanya ilmu tapi juga amaliyah ilmu. Bukan hanya amaliyah tapi juga ilmu yang berhubungan dengan pengamalan amaliyah. Di pesantren kita ajarkan, maka wajar kalau para ulama mengatakan saat ini pesantren merupakan benteng terakhir umat dalam mempertahankan iman. Oke lah, kita bisa ngaji ilmu-ilmu agama zaman sekarang melalui jejaring sosial, bisa. Kita bisa ngaji, sekarang ada yang viral namanya Gus Baha, semuanya bisa ngaji, oke bisa semuanya. Ngaji pada ulama mana pun bisa, ulama Mesir pun bisa, ulama Yaman pun bisa, ulama Saudi pun bisa, hanya dengan alat laptop atau HP kita, oke bisa. Tetapi keberkahan tidak akan bisa dijamin kecuali dengan al-liqa, langsung bertemu, bermuajahah, bertatap muka dengan sumber-sumbernya ilmu. Seumpama barokah ilmu kita dapatkan dengan cara kita menjaring di jejaring sosial seperti sekarang ini kita maklumi. Tentunya baginda Nabi zaman dulu akan mengajarkan hal yang seperti itu. Kalau kita mendapatkan ilmu dengan cara kita bisa connect online ke sana kemari dan barokah itu ada, tentunya dulu para sahabat, para aulia menjalankan hal yang seperti itu. Tapi yang terjadi di dalam sejarah ilmu agama, kita mengenal orang-orang semacam Al-Imam Al-Ghazali, di mana beliau ketika mencari ilmu, beliau jalan naik khimar dari kota Atus menuju ke kota Baghdad, perjalanan yang sangat panjang dari Baghdad menuju ke Mekah, dari Mekah menuju ke Syam, perjalanan yang sangat panjang sekali. Al-Imamul Bukhari dari negeri Bukhara
mencari syarat-syarat hadis dari Bukhara ke negeri Baghdad, ke Basrah, ke Kufah, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, sampai beliau sampai ke Mesir. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari ada guru beliau namanya Muhammad bin Yusuf At-Tunisi. Artinya bahwa Imam Ghazali punya seorang guru yang tinggal di Tunis. Kalau kita lihat di peta, jarak antara Bukhara ke Tunis ini adalah 3 kali perjalanan dari Surabaya ke Jeddah. Sampai sebegitu jauhnya. Kalau sekarang kita ke Jeddah naik pesawat 12 jam sampai. Sekarang kita dari Jeddah, dari Surabaya ke Mekah naik pesawat 10 jam 9 jam sampai. Zaman dulu Imam Bukhari beliau naik bighol, naik khimar, naik onta, dan seterusnya menembus padang pasir. Sehingga dengan barokahnya beliau mujahadah seperti itu. Saat ini kita para santri, para ulama, para kiai, walaupun di Indonesia bisa menikmati kitab yang namanya Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Asbab mujahadah pengorbanan beliau yang seperti itu. Ini namanya barokah. Namanya barokah. Barokah akan datang ketika kita ini bermujahadah, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan pikiran kita untuk meraih keberkahan itu tadi. Tanpa ada pengorbanan, tanpa ada mujahadah, mustahil keberkahan-keberkahan akan tercapai. Sekarang ini di mana-mana salah satu daripada tanda, salah satu daripada syarat pencapaian status seorang ulama dikatakan alim ketika dia sudah belajar kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, ditambah kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya, seakan menjadi standar baku kealiman seseorang. Kenapa kitab-kitab ini kemudian menjadi standar baku kesohihan kealiman seseorang? Inilah barokahnya para ulama-ulama yang ngarang kitab ini dari dulu. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, sebelum saya pulang ke Indonesia dulu di Mekah, saya membaca satu buku, satu kitab. Saya lupa namanya dan lupa enggak saya bawa pulang ke Indonesia. Kitab ini dengan jelas sampai sekarang masih ingat saya. Kitab ini membahas tentang fenomena akhir zaman, tentang perkara yang berhubungan dengan asratus saah, tanda-tanda kiamat. Kalau kita di Indonesia ada kitab dulu, kitab kecil, kitab pegon namanya Fafiru Ilallah. Kitab yang menceritakan skenarionya kiamat, sken kiamat dari awal sampai akhir. Saya punya kakek dulu Abaye Mughni, saya sering lihat kitabnya itu waktu sama saya SD kecil, kitabnya kitab pegon. Tulisannya Fafirillah menceritakan detailnya kiamat dari awal sampai akhir. Ketika saya termasuk adalah bagaimana matahari suatu ketika terbit dari barat dan kemudian tenggelam di pertengahan kembali lagi ke barat. Salah satu asratus sa'al kubro, tanda kiamat yang besar. Semua orang tahu. Ketika kita TK dulu diajarkan seperti itu. Ketika saya di Mekah dulu saya menemukan satu kitab. Ulasan ulama yang hidupnya di zaman tabi'in. Ulama ini mengatakan begini, ini bukan Islam liberal, tapi kalau saya katakan akan membuka pintu. Jadi begini, ulama tadi mengatakan, yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat dan kemudian akan berhenti di tengah-tengah dan dilanjutkan dengan kemudian bahwasanya negeri-negeri yang di barat ini akan bersinar dan di timur akan menjadi redup karena matahari tadi. Beliau mengulas. Ulasannya begini, bahwa di dalam setiap teks-teks nas-nas yang ada kita memandang dari dua sisi. Pertama adalah sisi hakikat bahasanya, yang kedua adalah sisi majazi bahasanya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud matahari
akan terbit dari barat adalah suatu ketika nanti dunia ini akan terbalik. Terbalik maksudnya adalah bahwa keimanan, kebudayaan, ilmiah asikofah, ilmu dan budaya yang dulu menjadi ciri khas negeri Islam, negeri-negeri di timur akan ada dipindah ke negeri barat. Suatu ketika nanti negeri barat akan lebih soleh daripada negeri-negeri di timur. Suatu ketika nanti negeri barat akan bersinar ilmunya lebih daripada negeri di timur. Yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat adalah nanti di barat akan muncul keilmuan yang sangat kuat, kebudayaan yang sangat kuat, bahkan kesolehan yang sangat kuat mengalahkan negeri-negeri di timur. Kita baca biasa-biasa saja. Itu zaman tabi'in, zaman ketika Andalus masih dikuasai oleh orang Islam. Ulama ini mengatakan seperti itu. Dan kemudian sekarang kita tahu bahwa banyak sekali negeri-negeri di barat yang sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Kiai saya, Abu Said Muhammad Al-Maliki, beliau seorang profesor di Mekah, beliau mengatakan bahwa sekitar 6 bulan sebelum jatuhnya Andalus, maka negeri barat dibanjiri oleh kitab-kitab yang semestinya ini adalah kitab yang dipelajari umat Islam, tafsir, nahwu dan seterusnya, termasuk ilmu yang berhubungan dengan al-fannan, sains, teknologi dan sebagainya. Sehingga kemudian negeri barat lebih bersinar daripada negeri-negeri timur. Ketika negeri barat menguasai ilmu as-siqafah lebih tinggi daripada negeri timur, inilah yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat. Tapi ini sekedar wacana. Tapi maksud saya mengatakan bahwa di pesantren akan kita pelajari dan di pesantren diajarkan ilmu-ilmu yang juga dipelajari oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para aulia. Di pesantren juga diajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang-orang pada umumnya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini, semoga anak-anak kita yang di pesantren menjadi anak-anak yang ilmunya barokah, ilmunya manfaat, dan para bapak ibu wali santri yang menitipkan anaknya di pesantren, rezekinya barokah, hidupnya barokah, umurnya barokah, dunia akhiratnya barokah. Terakhir juga berterima kasih, saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Kuwu, yang Masya Allah tadi menyambut dengan gembira pertemuan pada malam hari ini. Sekaligus saya berterima kasih bahwa kampungnya, desanya menjadi tempat halal bihalal santri Al-Huda. Semoga ini menjadi kampung yang barokah, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus semoga para alumni yang tua-tua ini Allah berikan sehat walafiat, umur panjang, walaupun sebagian jalannya sudah enggak tegak lagi, rambutnya sudah tidak hitam lagi, sudah dan seterusnya, sudah enggak sehat lagi. Kita doakan semoga umurnya panjang, barokah, sehat walafiat. Dan juga doakan kami perjalanan selamat, sehat walafiat, sekaligus Allah berikan kekuatan kepada kami bisa membina, memimpin, dan mengajar anak-anak ilmu di pesantren. Al-Fatihah. Apabila ada kekurangannya, khilafnya, saya minta maaf. Dan apabila ada kebenaran, semoga jadi asbab hidayah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir dzunubana wastur uyubana wahtim bi sholati a'malana. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzakina,
barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi buyutina, barik lana fi ukhrana fi dunya wa ukhrana, barik lana fi ulumina ya arhamar rahimin, barik lana fi majlisina hada ya arhamar rahimin, barik lana fi ma'hadina al-huda ya arhamar rahimin, Allahumma barik lana fi madrasatina madrasah al-huda ya arhamar rahimin, Allahumma kamil mabaniha, Allahumma kamil ma'aniha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.